Hai, selamat datang di Glow Sunday School. Give my offering to God. Hai Losa, ini ayat hafalannya Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Terima kasih Losa. Hai Losa, ini ayat hafalannya Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Terima kasih. Pagi Losa, ini ayat hafalannya Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Amin. Pagi Losa, ini ayat hafalannya Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Pagi Losa, ini ayat hafalannya Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Amin. Kembali lagi dengan Losa Tata, Cece Caca dalam Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau mempersiapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati setiap hari kami. Tuhan, kini tiba saatnya setiap kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Losa Tata tahu nggak ada satu kasih yang tidak berkesudahan? Tahu dong Cece Caca, kasih yang tiada berkesudahan itu adalah kasih Tuhan Yesus, benar kan? Bener banget Losa Tata, sama seperti lagu yang mau kita nyanyiin, tiada berkesudahan kasih Tuhan Yesus untuk kita. Yuk kita mau nyanyiin lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat
itu baik, Tuhan Yesus itu kuat, hebat, dan besar loh Caca. Emang iya loh Setata? Iya dong, sama seperti sebuah lagu yang mengatakan bahwa Yesus itu kuat, hebat, dan terbesar juga tiada bandingannya. Wah, yuk adik-adik kita nyanyiin lagu Kuat, Hebat, dan Terbesar. Persembahan nih adik-adik. Persembahan ada 3 cara. Apa aja itulah Setata? Yang pertama, adik-adik dapat men-scan kode QR yang ada di awal video. Yang kedua, adik-adik dapat mentransfer ke rekening GKY Kebonjeruk. Yang ketiga, adik-adik dapat menitipkan persembahan kepada orang tua adik-adik yang mengikuti ibadah secara onsite di gereja. Yuk adik-adik, sambil mempersiapkan persembahan, kita menyanyi lagu Terima Kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan
terima kasih atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian dari berkat yang telah kami terima kepadamu. Berkatilah persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cici Caca, adik-adik, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan loh. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan, Lase Tata? Karena firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diibaratkan seperti sebuah pohon. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu akan membuat akar-akar kita menjadi kokoh. Dan kita akan tumbuh dengan kokoh dan tidak goyang-goyang. Kita juga dapat menghasilkan buah. Wah, penting banget mendengarkan firman Tuhan itu ya, Lase Tata. Caca jadi semangat nih mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyiin lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Sekali lagi adik-adik. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Hai, selamat pagi semuanya. Wah, ada yang kenal nggak nih? Dengan siapa di sini? Ini loh Serere. Kids, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan hari ini. Semuanya pada siap nggak nih? Siap dong. Tapi sebelum berdoa, loh Serere harus kembali ke muka yang sebelumnya nih. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, mukanya udah kembali lagi nih seperti semula. Kids, kita mau sama-sama berdoa ya hari ini. Yuk, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini Tuhan izinkan kembali kami beribadah. Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mendengarkan dengan kesungguhan hati dan kami bisa sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, hari ini kita bakalan ngebahas satu tema yang masih berlanjut dari minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita ngebahas soal korban penebusan dosa ya, korban penebusan salah. Ketika ada umat Tuhan di dalam perjanjian lama setelah melakukan dosa, mereka harus membawa korban bakaran agar mereka bisa mengakui segala kesalahan mereka dan juga memohon ampun daripada Tuhan. Sama halnya kayak kids, kalau misalnya salah sama papa mama, kids harus minta maaf kan sama papa mama. Kids harus datang kepada papa mama and bilang kepada papa mama,
Papa, Mama, aku minta maaf karena tadi aku udah bandel, aku nggak denger-dengeran. Kira-kira seperti itu ya kids. Kita saja hari-hari ini kalau kita melakukan kesalahan harus segera datang meminta maaf. Apalagi kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar, yang telah ditetapkan, yang Tuhan Allah tidak sukai, maka kita harus memohon ampun kepada Allah. Kids, ingat nggak apa sih yang harus dibawa oleh orang-orang Israel ketika mereka membawakan korban bakaran penebusan salah tersebut? Ya, ada yang bawa yaitu lembu, domba, ataupun binatang-binatang. Nah kids, ternyata nggak cuma ada korban penebusan salah nih, tetapi juga ada korban bakaran, ada juga korban sajian. Nah apa aja sih bedanya ya? Kenapa banyak banget korban-korban persembahan yang harus dilakukan di zaman perjanjian lama? Ternyata kids, Allah itu punya tujuan ketika Allah memerintahkan sesuatu hal. Allah kasih sistem namanya korban penghapusan itu ataupun korban sajian, korban bakaran itu untuk membawa umat Israel merasakan hadirat Allah. Jadi dengan demikian mereka bisa sungguh-sungguh ketika datang kepada Allah. Oh iya kids, korban sajian itu adalah korban yang dipersembahkan umat, terkhususnya diberikan kepada para imam karena mereka adalah wakil daripada umat Allah. Kids, korban sajian itu berbentuk apa aja ya? Bisa ada minyak, kemenyan, dan juga tepung. Jadi sebagian diberikan kepada Allah, tetapi sebagian lagi diberikan kepada para imam. Supaya para imam juga boleh hidup dalam keseharian dan berkecukupan kids. Ya iyalah ya kids, imam kan juga butuh makan ya. Tetapi mereka hidup untuk sepenuhnya melayani Allah. Makanya tidak memusingkan tentang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi Allah pasti mencukupkan. Kids, ada lagi nih dengan korban bakaran. Kira-kira korban bakaran itu harus dilakukan dengan kewajiban atau sukarela? Jawabannya adalah sukarela. Karena berbeda dengan korban penebusan salah ya kids. Korban penebusan salah itu wajib hukumnya. Ketika orang-orang melakukan kesalahan, mereka harus melakukan korban penebusan salah. Dan kalau korban bakaran adalah korban yang sifatnya sukarela kids. Jadi mereka bisa tetap datang kepada Allah membawa, kalau orang yang punya cukup uang bisa bawa lembu, kambing, domba. Tetapi kalau orang-orang yang mungkin dalam taraf perekonomian kekurangan, mereka tetap bawa korbannya yaitu dengan burung merpati atau burung terkukur. Tetapi semua itu sama di hadapan Allah dan sangat-sangat dihargai oleh Allah. Kalau kita lihat hari-hari sekarang ya kids, kita juga di dalam ibadah harus melakukan persembahan ya. Kids, tahu nggak sih kenapa kita setiap minggu diingetin untuk memberikan persembahan? Lause-lause, cici-cici, dan koko-koko selalu ingetin ya, kenapa sih kita kasih persembahan? Jawabannya, karena sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Allah kids. Apa yang sudah Allah perbuat yang begitu baik dalam hidup kita, maka kita mau mengucap syukur kepadanya. Persembahan ini walaupun dikumpulkan melalui gereja, tetapi kegunaan daripada uang-uang ini juga digunakan untuk pekerjaan tangan Allah loh. Misalnya, kita bisa berbagi kepada orang lain dalam aksi sosial. Kita juga boleh memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak sekali pelayanan di gereja kids. Dan itu semua bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk nama Tuhan semakin ditinggikan. Jadi
Misalnya kayak gini ya kids, ketika kita mengumpulkan persembahan, persembahan ini akan dikelola di gereja. Dan nanti akan ada pelayanan-pelayanan yang harus didukung. Dan ini dukungan dananya dari persembahan yang dikumpulkan. Jadi kids, kita tuh walaupun memberikan persembahan, kita juga terlibat loh di dalam pelayanan daripada Allah yang ia mau nyatakan melalui gerejanya. Ada orang-orang yang kasih persembahan dengan jumlah yang cukup banyak. Ya pasti itu dengan kesukarelaan hatinya, karena dia pasti mengucap syukur pada Allah dan pasti dia dalam kondisi keuangan yang berkecukupan. Ada juga orang-orang yang mungkin seperti kids yang mungkin belum punya pekerjaan, tapi kumpulin uang 5.000, 2.000, terus mau dikasih kepada Tuhan melalui persembahan, itu juga dinilai sangat besar di hadapan Allah loh. Karena kita mempersembahkannya dari apa yang ada dalam diri kita dan kita mau kasih semuanya kepada Allah. Wah kids, jadi kita mau sama-sama ya belajar. Ketika kita punya kesempatan untuk memberikan persembahan, maka ini waktunya nih kita kasih dengan kerelaan, ketulusan, dan ucapan syukur. Tapi ya kids, Tuhan Allah itu tidak hanya sekedar memperhitungkan uang, karena itu bukan yang terutama. Tetapi bagaimana hati kita. Tapi kids, ada lagi loh persembahan lain yang Allah mau dari hidup kita hari-hari ini. Saudara mau baca ini buat setiap kita dari Roma 12. Roma 12 pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yuk dengerin yuk. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah kids, dari bagian ini kita diingetin bahwasannya ketika kita udah percaya sama Allah dan kita ditebus oleh Allah, tubuh kita ini bukan milik kita loh. Jadi tubuh ini adalah miliknya Allah. Maka itu menunjukkan kehidupan kita juga adalah miliknya Allah. Jadi kalau kita ada di dunia ini, maka kita harus mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Apa aja ya hal-hal yang berkenan di hadapan Allah? Hal-hal yang berkenan di hadapan Allah itu berarti kita melayani Allah. Kita kasih hidup kita dengan talenta yang kita miliki, kita mau berikan pada Allah. Kita juga bisa ketika ada di sekolahan, ada di rumah, tidak hidup dengan sembarangan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat Allah sedih, tetapi membuat Allah senang. Karena hidup kita milik daripada siapa? Betul banget, milik daripada Allah. Jadi kids, kalau kita tahu hidup kita adalah milik Allah, yuk kita mau sama-sama persembahkan kepada Allah. Lewat apa? Kalau diajakin pelayanan, kalau diajakin untuk berdoa, mimpin doa, kalau diajakin untuk jadi singer, nanti jadi pemimpin pujian, ataupun pelayanan paduan suara, semuanya deh. Kids, jangan tolak ya. Ingat, ini kesempatan ketika kita yang adalah milik Allah
mau kasih persembahan hidup kepada Allah. Mau gak nih kids? Lost Rere yakin kids semua mau. Ingat kids, kita udah punya anugerah daripada Allah, yaitu hidup kekal. Itu adalah harga yang sangat mahal yang Tuhan Yesus sudah beri buat kita. Masa untuk harga yang begitu mahal kita nggak mau kasih seluruh hidup kita? Harus mau nih. Lost Rere mau ingetin kita, yuk kita kasih seluruh hidup kita pada Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan. Kita punya suara yang bagus. Lost Rere, aku mau pelayanan nyanyi. Kita bisa berdoa. Lost Rere, aku mau pimpin doa. Wah, Lost pasti seneng banget ngedengernya kids. Jangan lupa ya kids, firman Tuhan hari ini kita belajar tentang persembahan. Kalau hari Minggu kita punya kesempatan memberikan persembahan, itu dilandasi sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkatnya. Tapi Allah nggak cuma mau kita memberikan persembahan lewat materi. Allah mau kita juga memberikan persembahan dengan keseluruhan hidup kita. Lewat hidup yang berkenan dipada Allah dengan tidak melakukan dosa, tapi melakukan apa yang menyenangkan Allah. Kids, ayat hafalannya dari Roma 12, pasal yang pertama ya. Kita sama-sama baca sekali lagi. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sampai situ aja. Jangan lupa ya kasih video ayat hafalannya kepada Lause di grup Girl Sunday School. Let's pray together kids. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami diingatkan tentang mengapa kami harus memberikan persembahan. Tetapi kami juga mengerti bahwasannya Tuhan tidak hanya memperhitungkan materi dari persembahan, tetapi Tuhan mau setiap kami juga mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, agar sedari kecil ini kami boleh belajar memberikan persembahan hidup kami pada Tuhan lewat kehidupan kami. Kami mau belajar melayani Tuhan, kami mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa jadi pelaku firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, agar kami bisa hidup terus bersyukur pada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, jangan lupa ayat hafalannya dan jangan lupa, yuk kita jadi pelaku firman Tuhan. Glow Sunday School selesai hari ini. See you next week guys, and God bless you. Tetap semangat.